tanggal 9 Juli 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Timur 274 orang. Ibadah jam 09.00 waktu Indonesia Timur di gedung gereja 672 orang. Melalui live streaming 293 orang. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur di gedung gereja 243 orang. Warta ibadah. Ibadah Minggu tanggal 16 Juli 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Dr. Andus Ristad Apai, Majelis Piket Rayon SG, pemain urgen Bapak Omega Tuange, Kantoria Ibu Mike Kaiba Kawaine. Ibadah jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Didimus EA Watopa STH, Majelis Piket Rayon Percetakan, pemain urgen Bapak Jimmy R. Yap, Kantoria Ibu Y. Wan Makmur. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI, Majelis Piket Rayon Oikumene, pemain urgen Bapak Syamas Y. Bisim, Kantoria Ibu Desi Pesiwarisa Manufandu. Ibadah di pos pelayanan Aris Rayon APO jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Penatua Yohanes Tuange SE, Majelis Piket Rayon APO, pemain urgen Bapak Tirus Heselo. Ibadah di gedung PAM Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Ibu Pendeta Yoiche Hamahua SSI Teol. Ibadah di gedung Par Irene Rayon Oikumene jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH. Ibadah di gedung Par Fidialorosa Rayon Percetakan jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Simontir STH. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 18 Juli 2023 jam 17.00 waktu Indonesia Timur yang dikunjungi keluarga Bapak Onisimus Muai, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Warta tambahan. Niat nikah antara Saudara Franz Matius Maniwasi SIP, lahir di Wamena tanggal 8 April 1996, anak dari pasangan suami istri Bapak Seth Manias Wasi dan Ibu Winarsi, alamat Jalan Jati 6 Perumnas 2 Waina Kota Jayapura, dengan Saudari Ellen Rahel Aragai, lahir di Jayapura tanggal 7 September 1993, anak dari pasangan suami istri Bapak Yance R. Aragai dan Ibu Regina M. Muabui, alamat Jalan Olahraga Kota Jayapura. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikah pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 jam 10 waktu Indonesia Timur.
Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 jam 10 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon SGO. Kepada pasangan nikah tersebut jika hadir dalam ibadah ini disilakan berdiri. Sakramen Baptisan Kudus. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada hari ini Minggu 16 Juli 2023 ibadah kedua jam 09.00 waktu Indonesia Timur di gedung Gereja Pengharapan akan dilayani sakramen baptisan kudus bagi seorang anak atas nama Kimberly Syahalatua, anggota jemaat dari Rayon Gajah Putih. Rapat evaluasi pelayanan semester 1 Januari 2023 sampai Juni 2023. Rapat evaluasi pelayanan semester 1 Januari 2023 sampai Juni 2023 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 jam 09.00 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Untuk itu sekretaris urusan, koordinator majelis 9 rayon pelayanan, ketua-ketua badan pelayan unsur, BP2 Muger, PT HRG, PAUD, Pengharapan dan panitia pembangunan fisik agar menyiapkan laporan evaluasi pelayanan mulai bulan Januari 2023 sampai Juni 2023. Sakramen Perjamuan Kudus tengah tahun 2023. Sakramen Perjamuan Kudus tengah tahun 2023 Jemaat GKI Pengharapan Japura akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 jam 16.00 waktu Indonesia Timur dan jam 19.00 waktu Indonesia Timur, sedangkan di gedung PAR dilaksanakan pada jam 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk itu pelayan dan majelis jemaat 9 rayon pelayanan akan melakukan kunjungan pastoral dan mendaftarkan anggota CD yang siap untuk mengikuti pelayanan sakramen Perjamuan Kudus. Disampaikan kepada jemaat bahwa setelah ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Timur dan ibadah jam 09.00 waktu Indonesia Timur Minggu pagi ini di halaman gereja GKI Pengharapan Japura ada basar yang dilakukan oleh Badan Pekerja Jemaat Oikumene GKI Irene Perbatasan RIPNG. Selain itu pada ibadah jam 09.00 waktu Indonesia Timur akan dilaksanakan aksi 5 menit yang mana semua hasil dari basar dan aksi 5 menit tersebut akan diperuntukkan menopang pembangunan atap gedung gereja GKI Irene Perbatasan RIPNG. Majelis memohon dukungan dan partisipasi jemaat pada basar dan aksi dimaksud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat
setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat atas perhatian jemaat disampaikan. Terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus EA atau Pak STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual, Rahareng SPD. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beribadah dengan sukacita, menyatakan kebaikan Tuhan bagi kita, dengan mengingat bahwa kita adalah satu persekutuan tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan. Jemaat disilakan berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 11 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kami puji Engkau, kami puji Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Rohani 94 ayat yang pertama dan kedua, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia.
keselamatan berkat besar. Hormati namanya, hormati namanya, serta kenangkan mujizat yang dari buatnya. Hendak terus syukur dinyatakan di dalam hidupmu dan buahnya. Persekutuan jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita memuliakan Allah dalam pujian berbalas-balas. Allah yang telah memelihara kita dengan membaca berbalasan kitab Mazmur 23 ayat pertama hingga ayat yang ke-6, dan kita menyiapkan nyanyian Mazmur 133. Kita akan menyambut dalam pujian ayat 1 dan 2. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Pujian Mazmur 133 ayat 1-2. Alangkah baiknya duduknya saudara. Alangkah duduknya saudara yang bersehati, satu pembicara yang sungguh kasih sayangnya. Berbagilah rumah untukku yang orangnya sehati bertekun untuk persekutuannya. Sebagai minyak harum di kepala, harum di kepala, dan jubah harum dalam kemana. Begitu persaudaraan di Gunung Hermon, turunlah embun yang menyirami gunung Sion pun. Begitu persaudaraan. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan merendahkan diri, kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 51 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Mazmur 51 ayat 1 hingga 14. Mari kita satu di dalam doa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku.
Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kidung Jemaat 40 ayat 1-2, ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Tak berjalan olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Berita anugerah sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh, firman-Nya, dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Mazmur 103 ayat 8 hingga 13 yang kita akan baca berbalas-balasan, demikian firman-Nya. Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 3-4, di jurang yang penuh jerat. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerah-Mu pegang erat, dan amban ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhan
Kita akan dengar petunjuk hidup baru sebagai hukum Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput, mari kita bangkit berdiri. Hukum Tuhan diambil berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 hingga 17. Demikian firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat kekasih Tuhan, silakan duduk kembali. Kita dengar satu pujian dari Vocal Believers.
Tuhan memberkati hamba-hambanya. Jemaat kekasih Tuhan, yang pertama kita siapkan nyanyian rohani 126 dan berikut Yosua pasal 3. Kita akan membaca ayat pertama hingga ayat yang ke-17 dari Yosua pasal 3. Yosua pasal 3. Dalam sikap doa kita berdiam diri di hadapan Allah, menyanyi di dalam rohani 126 untuk doa pembacaan firman Allah. Hatiku teduhkan diri, Tuhan tahu maksudnya. Ayat 1, ayat 2 dan ayat yang keempat atas firman-Nya berubah. Hatiku teduhkan diri, Tuhan tahu maksudnya. Ia Raja segenap alam, pemerintah
pendeta dunia. Ayat yang keempat. Hatiku teduhkan diri, kasih Tuhanmu teguh, sabdanya anugerahku cukup juga bagimu. Yosua pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Umat Allah menyambut dari ayat-ayat yang genap menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka di sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Kabar baik semua. Puji Tuhan. Tidak terasa di 2023 kita sudah ada di hari 197 hari. Dan hari Minggu ini adalah hari Minggu yang ke-29. Perjalanan begitu cepat. Di jemaat kita Pengharapan, ada saja orang-orang kekasih kita, ada yang pergi mendahului kita. Dan kita masih ada sebagaimana pagi ini. Untuk apa sesungguhnya hidup ini? Hanya untuk kerja, pulang, istirahat, malam tidur, besok pagi, sarapan, mandi, bekerja, keluar rumah, suami istri, anak terpisah, berjuang, kemudian sore malam pulang, dan berulang-ulang apa demikian hidup ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita tangkap dengan hanya menyeberangi Sungai Yordan? Maknanya apa? Kok diceritakan menyeberangi saja menjadi dasar kebenaran penghayatan untuk bagaimana Allah campur tangan di dalam pergumulan bangsa pilihan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sederhana saja sebenarnya. Tema yang diangkat oleh pimpinan kita GKI di tanah Papua, yang hari ini kita bicara di 2004 jemaat di seluruh tanah ini, 70 klasis, 12 bakal klasis GKI. Andaikan berbagai tema atau kebenaran-kebenaran dia bisa menjadi landasan berpijak, menjadi acuan bagi orang-orang GKI untuk menjalani hidup ini. Tangkap sesuatu berita dari sorga dan dimanifestasikan dalam kehidupan keluarga, pribadi, masyarakat. Saya kira gereja ini dia berdampak luar biasa bagi negeri ini, tanah ini. Tetapi itulah pergumulan kita yang hampir mendekati 1 juta umat GKI. Tidak semua bisa tangkap apa maksud Tuhan dalam kehadiran gereja ini. Kita memasuki triwulan yang ketiga, mulai start Juli, Agustus, September. Triwulan yang kedua yang semuanya bicara tentang Allah membuat pembaharuan dalam GKI. Di dalam kehadiran di tengah-tengah bermasyarakat, hidup berbangsa, bernegara. Dan berbagai kebenaran firman Allah diangkat. Hari Minggu diberitakan dalam persekutuan gereja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dibicarakan di berbagai persekutuan di tingkat yang lebih rendah. Saudara, kita punya mimpi bersama untuk melihat kehadiran kita di bangsa ini, di tengah masyarakat yang sangat pluralis. Apakah iman Kristen menjadi jawaban? Mari kita belajar dari pengalaman Israel waktu mereka menyeberang Sungai Yordan. Tuhan mau kita tangkap sesuatu dari dia, padahal ini hanya cerita menyeberang. Coba jemaat Pengharapan ketong bisa bikin apa dan ditulis begitu, menyeberang kali Anafre di sebelah sana, itu maknanya apa? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, gereja kita mengangkat sebuah tema, kuduskanlah dirimu. Ya, Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Ya, itu diangkat dari ayat 5 bacaan kita tadi. Saudaraku kekasih Tuhan, kekudusan
dan kehadiran Allah membawa pembaharuan. Ya, saya ulangi lagi, kekudusan, kesucian hidup warga GKI, ya, yang mewakili Allah ada di dunia ini, ya, untuk membawa sebuah pembaharuan berdampak bagi alam, bagi manusia, bagi seluruh ciptaan. Itu yang kita mau bicara di hari ini. Ada 3 hal yang mendasar. Ini memang kita mesti bicara hampir jam 12 siang begitu, cukup panjang jadi. Saudaraku, yang pertama bicara tentang kekudusan, yang kedua bicara tentang simbol kehadiran Allah di tengah jemaat, yang ketiga kuasa Allah ada dalam setiap Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yosua bilang di dalam ayat yang kelima, coba lihat Alkitab ayat 5, ya, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu, di antara jemaat. Ya, jemaat Israel masa lalu, ya, tetapi juga makna firman-Nya jemaat akhir zaman, saudara dan saya. Hal yang pertama, kuduskanlah dirimu. Ya, dalam bahasa Ibrani itu hados. Hados itu dalam pemahaman bahwa dipotong, dipisahkan. Tidak lagi bergantung terhadap keanekan ini, pohon ini, induknya potong, kasih terlepas dia dari pohon induk. Ya, diasingkan, dipisahkan, itu hados, dikuduskan. Saudara dan saya, umat manusia di dunia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kitab Roma bilang, Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ayat 24 bilang, tetapi oleh karena anugerah di dalam Kristus Yesus kita dipulihkan. Ya? Dan itulah sebabnya kita telah dipotong, ya, hados, ditarik, dipisahkan dalam keberdosaan untuk menjadi milik Allah. Makanya Yosua bilang, besok sebelum kita turun menyeberang Yordan, ya, siap-siap jaga hati, jaga pikiran, ya, jaga mulut, jaga langkah. Digambarkan di dalam perjalanan itu. Rasul Petrus dia mengutip, ya, apa yang terjadi ribuan tahun dari kitab Imamat. Bagaimana Petrus dia katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Tentu untuk kudus itu tidak mungkin bagi saudara dan saya. Yang memungkinkan adalah kita mengimani karya pengampunan Allah, di mana Dia rela menderita, mati dan bangkit, maka penebusan terjadi. Kita imani karya penebusan itu, kita telah dikuduskan. Jangan membayangkan harus tidak boleh sakit hati, tidak boleh dendam, harus rajin gereja, harus beri persembahan, beri persepuluhan, baik-baik saja dalam keluarga dengan suami, istri, tetangga, semua itu semua sudah oke, itu sudah kudus. Nothing. Tidak. Kita tidak bisa kudus seperti itu. Ya. Hanya dengan mengimani Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat penebus. Penghayatan iman inilah yang merubah sikap hati, sikap hidup, cara berpikir, dan kita melakukan hidup di dalam rumah tangga, tetangga, persekutuan jemaat bermasyarakat. Kita tidak marah dia, kita tidak benci, kita tidak sakit hati, karena hidup ini telah dikuduskan oleh Allah. Bukan kita tidak marah dia, saya harus jaga hati supaya masuk surga. No.
Inilah hados, inilah yang dipisahkan, inilah yang ditarik, dipulihkan. Besok Yosua bilang, kuduslah kamu, sebab besok Allah akan melakukan sesuatu di tengah-tengah kamu. Hal yang kedua yang dimaksudkan dengan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Tuhan, Bapak Ibu, di dalam bacaan kita tadi, kehadiran tabut perjanjian. Ya, tadi kita baca tabut itu harus angkatnya hanya para imam, kemudian jalannya, kemudian itu semua ada aturan. Ya, tabut itu tidak satu orang yang diambil inisiatif, dia pegang dia panggil, mari tempo, tom pikul jalan sudah. Oh, tidak. Semua diatur hanya untuk menghadirkan tabut perjanjian. Saudara kekasih Tuhan, dan kemudian ada aba-aba, kemudian mulai melangkah, injak air juga dengan yang sama, semuanya diatur. Ya, karena ini menyangkut pengurapan, karena kehadiran tabut perjanjian. Kalau kita baca di bagian Alkitab lain, orang yang tidak harusnya begitu dekati saja habis. Ya, mengapa? Karena di dalam tabut perjanjian itu, ya, ada 4 unsur yang semuanya melambangkan kehadiran Allah. Itu sebabnya Yosua memerintahkan apa yang Allah katakan, siapkan semua para imam, akan siap waktunya, pikulnya bersama-sama, melangkahnya sama-sama, injak air bersama-sama, sebab ini hadirat Allah. Di dalam tabut perjanjian itu ada 4 hal yang isi dari tabut itu, ya, yaitu ada dua loh batu berisi 10 perintah Allah. Ya. Di dalam tabut itu ada gulungan kitab Taurat dari Kejadian sampai Ulangan. Di dalam tabut itu ada 1 buli-buli emas yang berisi mana, dan di dalam tabut itu ada tongkat Harun yang pernah bertunas. Itu semua petunjuk sorga, baik Musa maupun Yosua, dan kemudian nanti kita tahu sampai dengan Daud, itu semua tetap dijaga di dalam peti tabut perjanjian. Ya. Dan dampaknya apa, Bapak Ibu Saudara? Inilah gambaran dari kehadiran Allah. Ya. Waktu mereka injak kaki di air, pikul tabut, Alkitab menulis air itu dia berhenti dan terjadi bendungan. Tadi kita baca. Artinya ada Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan umat Allah, yang digambarkan dengan tabut perjanjian, yang di dalamnya ada Taurat. Hari ini di dalamnya ada perjanjian baru. Di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya ada kehadiran Allah dalam wujud tabut perjanjian baru, yaitu firman Alkitab. Kalau dulu itu ada 4 hal yang tadi saya katakan, diisi di tabut dan dipikul. Tapi perhatikan, walaupun itu hanya tongkat Harun dan hal yang lain tadi, tetapi mereka ada di dalam tabut. Tapi waktu injak air Yordan, air berhenti mengalir. Jadilah bendung, daerah ini kering dan Israel berjalan di atas tanah yang kering. Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Saya mau katakan berdasarkan kesaksian ini, di dalam setiap Bapak Ibu Saudara ada Tuhan. Di dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara ada Tuhan. Di tengah-tengah perjuangan hidup, jatuh bangun semua keadaan, tantangan, ancaman, godaan, cobaan, sebagai orang percaya kita harus tahu ada Allah. Makanya kalau orang Kristen kalah hanya karena godaan, cobaan sedikit-sedikit kemudian kalah,
Suruh dia mundur saja jadi orang Kristen. Untuk apa? Itu karena dia tidak hidup betul dengan Tuhan. Ya. Karya yang dibuat oleh Allah itu terlalu sempurna. Anaknya sendiri turun hanya untuk saudara dan saya. Kita dibebaskan dari kebinasaan. Dia turun, campur tangan. Waktu dia naik ke surga, dia bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan kalau sudah siap aku datang. Tetapi waktu aku akan pergi, kamu jangan kemana-mana. Aku akan memberi seorang penolong. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab menulis seorang penolong, padahal ini Roh Kudus. Roh Kudus itu wujudnya roh, tetapi pribadi itu seorang penolong. Ya, jangan bayangkan Roh Kudus dia tidak bisa kecewa waktu dia lihat kita tidak benar. Jangan bayangkan Roh Kudus itu apa? Dia tidak punya pribadi, dia tidak punya hati nurani. Dia itu Allah, Tuhan, dan dia ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu cari dia ada di mana. Coba buka 1 Korintus pasal 6. Coba lihat Alkitab. Pegang kebenaran ini dan berjalan di dalam hidup, dan Bapak Ibu akan lihat dan alami perkara-perkara besar. Sebab kekuatan yang menyertai kita adalah Allah yang hidup. 1 Korintus 6, saya baca ayat 19. Bapak Ibu baca ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Itu bicara tentang harga dibayar dengan darah anak domba Allah, lunas. Siapa saudara dan saya sampai bayarannya bukan uang, tapi darah anak Allah. Wow, ya, we are the best. Kita ini istimewa di mata Allah, ya. Maka jangan kecewakan dia. Terlalu istimewa Bapak Saudara kita semua, ya. Sampai dia harus kirim anaknya. Jaga ini. We are the temple of God. Kita adalah bait Allah. Ini bait-bait Allah semua, bait Allah. Jangan bawa bait Allah buang ke sampah, buang ke tempat yang najis, yang kotor. Ini bait Allah. Itu mahal. Itu yang Yosua mau bilang bagi umat Allah. Ada Allah di tengah-tengah umatnya. Yang satu hidup di dalam kekudusan. Ada kehadiran Allah di dalam kehidupan umatnya, ya. Dan ini yang harus kita pelihara untuk semua keadaan. Bapak Ibu Saudara, apapun ancaman, tenang saja. Allah yang ada di dalam kita, dia sanggup. Bapak Ibu sudah lihat video dari Korea Utara, bagaimana mereka mau membantai. Dan ada satu video keluarga Kristen di Nigeria, ya, sudah kokang dan mereka berdiri, peluru-peluru jatuh karena ada Allah yang hidup di dalam bait Allah. Hanya karena iman, Yesus turun tangan membela orang-orang yang percaya. Yesus yang tidak berubah, dia juga ada membela saudara dan saya kapanpun. Ini yang mari coba kita paham, ya, tenang, ya, menghadapi semua situasi, ya. Dan Tuhan mau kita mengerti, ya.
Dampak dari ada Allah di tengah-tengah umat, maka hal yang terakhir yang dibicara dari menyeberangi sungai Yordan, yaitu bahwa ada pembaharuan hidup. Karena memang ada Allah, ya, maka Dia mampu membuat kita baik, ya. Saya kira tidak sulit kalau kita mau sungguh-sungguh. 9 rayon akan mengalami lompatan-lompatan yang hebat. Jemaat Pengharapan, ya, dinamikanya, perubahannya, sampai kita mau bangun bait Allah, gedung pertemuan, bagi Allah is okay. Asal hal yang pertama kita paham, apa yang harus kita minta petunjuk dari sorga. Indah, ya, yang tidak mungkin akan mungkin. Sebab ini sorga yang turun tangan. Mau mahal berapapun, ya, tenang saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari pulang dari persekutuan ini dan coba renungkan 3 hal tadi. Kekudusan hidup ini, ya, menyadari ada Allah dalam kehadiran hidup kita setiap saat, ya, dan membawa perubahan, pembaharuan di dalam pribadi, dalam rumah tangga, ya, dan berdampak bagi banyak orang. Orang-orang GKI kalau tangkap kebenaran, hidup di dalam kebenaran, wow, ya. Atau orang-orang percaya denominasi apa saja, negeri ini menghadapi keadaan politik, tidak perlu angkat senjata, tetapi dengan mengundang Allah campur tangan, pasti bisa ada jalan keluar. Itulah Allah, Tuhan. Pulang dari persekutuan jadi berkat bagi banyak orang. Jangan gampang emosional, jangan gampang benci, jangan gampang marah, ya. Bagilah hidup ini. Kalau ada kelebihan 1-2 rupiah di tetangga, kita bisa bantu, why not? Kenapa tidak? Mungkin kita tidak punya apa-apa, tapi kita lihat dengan keadaan mereka, kita punya keprihatinan, ya datanglah. Doa saja dia lebih mahal dari rupiah. Itulah saudara dan saya, orang-orang percaya yang dicintai oleh Yesus. Amin. Amin. Kita dengar lagi pujian Libers bersaudara.
Tuhan memberkati hamba-hambanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Allah dengan sukacita memberi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Hidup kita yang benar, Kidung Jemaat 450 haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermakna mengucap syukur. Itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Apa arti hidupmu? Bukan ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah. Bertekun
senang. Dalam susah pun senang, dalam segala hal Aku bermasuk dan ucap syukur. Itu kehendaknya bertekun syukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukur dalam susah. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasuk dan ucap syukur. Itu kehendaknya Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidup. Dalam susah pun senang, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasuk dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Shalom. Bersama-sama dengan persembahan Jumat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 6 orang, dan jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 4 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian, mohon didoakan oleh pelayan firman. Jemaat kekasih Tuhan, kita bawa persembahan kita kepada Allah di dalam doa. Inilah wujud dari ungkapan syukur dan terima kasih kami. Ya Bapa, terimalah seluruh persembahan kami ini, sekalipun tentu tidak sebanding dengan persembahan hidup yang Allah telah berikan bagi setiap kami. Tetapi persembahan yang kami berikan di pagi ini terlahir dari hati yang penuh ketulusan, kerelaan dan sukacita untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bapa berkenan menyambutnya bersama-sama dengan umat Tuhan, orang-orang kekasih-Mu yang memberi persepuluhan, pengucapan syukur dari seluruh pengalaman rohani mereka yang Allah buat dalam hidup mereka. Nama-nama tidak disebut, tapi Tuhan tahu. Bahkan yang beribadah bersama jemaat pengharapan di mana saja, Tuhan menyambut mereka, sambut ungkapan syukur mereka dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami senantiasa di dalam semua usaha-usaha kami, supaya dari berkat-berkat itu kami menopang pelayanan gereja Tuhan di tanah ini, di kota ini, di jemaat kami. Karena itu topanglah jemaat pengharapan, secara khusus majelis jemaat yang mengelola seluruh berkat-berkat rupiah ini
Demikian juga klasis Portumbai dan Sinode GKI dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita siapkan nyanyian rohani 77. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita dengan nanti memuji Allah ayat 1, 2, dan 3. Rohani 77. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Dalam bersama dengan orang percaya di segala tempat dan semua waktu, kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara bersama dengan melakukan ujian rohani 77. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Ia Anak Tunggal yang Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit lalu naik ke surga, memegang kerajaan. Ku percaya dan ku mohon, Roh Kudus kesungguhan yang mengaruniai gereja, hidup dan persatuan, usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, beri gereja bersekutu dan percayanya jernih. Jemaat kekasih Tuhan, silakan duduk kembali. Kita satu di dalam doa. Kami hanya membilang banyak terima kasih. Terima kasih, terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan telah memberi kami hikmat untuk mengerti hidup ini. Dari pengalaman umat pilihan-Mu ribuan tahun yang lampau, ketika mereka hendak menyeberang sungai Yordan. Apa yang kami belajar ini Tuhan, mari Engkau sempurnakan, Engkau genapi, Engkau patrikan itu, meteraikan itu di dalam iman percaya kami, pengertian bagi tiap-tiap kami, sehingga kami mampu untuk menjadi umat kebanggaan Allah
yang hidup di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kehancuran dan makin jauh dari Allah. Tuhan, Engkau mengerti siapa kami, baik pribadi maupun rumah tangga kami, tapi juga persekutuan kami, jemaat pengharapan ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini, dan kami berdoa Allah terus berkenan untuk jemaat kami, memberkati ibadah jam 9 nanti, baik di bait Allah ini maupun di gedung-gedung PAR, dan juga Allah berkenan memberkati ibadah jam 4 sore nanti, sehingga semua kami umat-Mu yang merayakan Sabat Allah hari ini, kami memiliki pegangan di dalam iman percaya untuk melangkah di minggu kerja yang baru. Terima kasih Tuhan, sekali lagi meteraikan firman yang kami belajar hari ini. Suara manusia yang terbatas sudah berhenti, waktu di mana suara Allah yang sempurna terdengar di dalam renung-renung hati kami masing-masing, karena Engkau ada di dalam setiap kami. Pulanglah bersama kami ya Bapa, dan biarlah Engkau berjalan di minggu kerja yang baru. Kami bergumul dengan semua situasi hidup kami, hamba terbatas, untuk turut menggumuli keadaan umat-Mu Tuhan, keadaan majelis jemaat. Tetapi Tuhan, Engkau kenal kami semua, baik pendeta, penatua syemasi, badan-badan pelayan unsur, panitia-panitia, dan seluruh umat Allah. Tuhan, berjalanlah bersama kami di minggu kerja yang baru. Banyak di antara kami terpisah sejak pagi karena perjuangan hidup ini. Bisa siang, terkadang sore, bahkan malam baru berjumpa. Tetapi juga terkadang harus berpisah berhari-hari oleh karena berbagai tugas pekerjaan yang menyebabkan kami harus meninggalkan suami, istri, anak-anak, keluarga, bahkan persekutuan. Dan biarlah Tuhan, Engkau ada selalu bersama kami. Berkatilah semua keberadaan jemaat pengharapan, sekolah-sekolah, dengan semua kegiatannya, pendidikan anak kami, panitia pembangunan, badan pengawas perbendaharaan, gereja, SD Sinasaba dan PAUD pengharapan, semua kami bawa dan taruh di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan umat Allah yang berulang tahun, dan terima kasih Allah juga melayakkan hamba sendiri. Terima kasih kami semua Tuhan untuk anugerah-Mu. Engkau ada bersama Bapa, Ibu, para lansia, hamba-hamba-Mu, para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan, inilah kami. Ke dalam tangan Allah kami persembahkan hidup kami untuk perjalanan minggu kerja yang baru. Kami bawa bangsa kami, Indonesia, pemerintah, TNI, Polri, wira swasta, gereja, adat, baik nasional maupun di tanah Papua atau di kota Jayapura. Biarlah seluruh elemen ini Tuhan, kami saling menghargai, saling menopang, bergandeng tangan, bahkan berjalan bersama membangun bangsa ini Tuhan. Tuhan menolong kami tidak saling menciderai, saling menyakiti, saling menghambat. Tetapi orang-orang yang Allah percayakan memimpin bangsa, baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, ada 6 provinsi di tanah ini, dan di tingkat kota, di level-level apapun, dari yang tertinggi sampai terendah, dari elemen-elemen ini Tuhan, inilah kami, berjalanlah di minggu kerja yang baru. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkatilah hamba-hambamu, Majelis Jemaat Rayon SGO yang telah melayani anak kami, singers, dan tim multimedia. Tuhan, Engkau ada bersama hamba-hambamu dan terus pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mengatur keamanan di luar dan juga untuk parkir, baik di nanti jam 9 maupun di sore hari. Tuhan ada bersama kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami taruh doa permohonan dan mengundang Allah berjalan bersama kami di minggu kerja yang baru. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri persekutuan kita memuji Allah di dalam rohani 131 ayat 1, 2 dalam keadaan duduk, ayat 3 umat Allah diundang untuk bangkit berdiri. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Engkau pada setiap pimpin aku yang lemah. Roh di surga, carilah makananku, carilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di bukam penantian awanmu. Ya penganjur, jadilah perisaiku, jadilah perisai. Dan di dalam air Yordan, dan di dalam air Yordan, angkatlah ketakutan. Berilah aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Selamanya, selamanya, hormat kemuliaan, hormat kemuliaan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Judul Jemaat 426 ayat yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang.
Jemaat, silakan duduk kembali. Kita ambil satu dulu sejenak. Jemaat kekasih Tuhan, atas nama pelayan dan majelis, jemaat menyampaikan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Percayalah Allah yang telah mengantar menyeberang sungai Yordan ribuan tahun yang lampau menyertai kita semua. Sampaikan salam kami kepada orang-orang kekasih di rumah. Dan terimalah salam kami. Shalom. Yang